Saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara pengelolaan transaksi pembelian dengan multi-currency, multi-unit, dan departemental menggunakan software Accurate 5.0. Kita lihat soal terlebih dahulu, bahwa tanggal 2 Januari terdapat transaksi pembelian dengan uang muka 50% melalui rekening BCA melalui gudang center kepada Nike. Maka, cara penggunaannya yaitu untuk memproses transaksi pembelian tersebut, caranya pilih menu Purchase, lalu pilih gambar Purchase Invoice, kemudian kita isi data sesuai dengan perintah di soal. Kita lihat bahwa vendor yang digunakan yaitu Nike. Kita masukkan pada kolom vendor, kita klik buttonnya, pilih vendor Nike. Setelah itu, ketika kotak dialog USD muncul, kita lihat di soal bahwa rate yang kita gunakan yaitu 14.000. Maka kita masukkan 14.000. Setelah itu, klik OK. Selanjutnya, kita pilih di invoice number, kita inputkan INV001. Lalu, sesuaikan tanggalnya dengan soal yaitu 2 Januari 2015. Pada ship date-nya, kita masukkan tanggal yang sama, 2 Januari 2015. Dan pada warehouse yang digunakan, yaitu gudang center. Kemudian, kita lihat di soal bahwa nama barangnya ada Air Max dan Mercurial dengan kuantiti masing-masing 20 pieces dan 30 pieces. Maka, kita masukkan di soal pada kolom item, kita cari bahwa yang pertama itu Air Max, double klik. Setelah itu, pada kolom quantity, kita masukin 20 pieces. Pada kolom harga, kita inputkan $133. Lalu, tekan Enter. Selanjutnya, karena tidak ada PPN, maka kita tekan lagi Tab. Tab dan Enter. Selanjutnya, pada baris kedua, kita klik kolom pada tab item, lalu kita klik item Mercurial. Setelah itu, pada kolom quantity, kita isikan 30 pieces. Kemudian, pada kolom harga, kita isikan $91. Selanjutnya, masukkan biaya kirim atau freight sesuai dengan perintah di soal. Kita lihat di soal bahwa biaya kirimnya sebesar $15. Maka, pada accurate-nya, kita klik tab expand. Selanjutnya, pada account number, kita cari biaya ekspedisi, pos dan materai. Selanjutnya, pada kolom amount, kita isikan $15. Setelah itu, tekan tab dan enter. Selanjutnya, kita klik tombol kalkulator di samping kolom amount. Karena pembayarannya dilakukan 50% dengan uang muka, maka kita klik purchase payment pada bagian atas. Selanjutnya akan muncul kotak dialog currency. Karena exchange rate-nya 14.000, maka kita klik OK. Selanjutnya, ketika muncul purchase payment, kita isikan bank yang kita gunakan, yaitu Bank BCA. Setelah itu, pada payment date-nya, kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal sekarang, 2 Januari 2015. Kemudian, check number-nya, kita isikan 001. Check date-nya, kita isikan tanggal yang sama, 2 Januari 2015. Kemudian, kita klik pada kolom pembayaran, kita klik centang. Setelah itu, maka pada payment amount, maka akan muncul pembayaran yang akan kita bayar. Karena kita bayar 50%, maka 50% dikali dengan $5.405,
yaitu sebesar $2.702. Maka kita ketikkan $2.702,5. Selanjutnya kita klik tab. Jika sudah selesai, maka kita buat di memo pembayaran 50%. Selanjutnya, kita klik save and close. Kemudian kita klik save and close. Kemudian kita beralih ke transaksi selanjutnya. Kita lihat di soal bahwa pada tanggal 3 Januari ada transaksi pembelian dilakukan secara tunai tanpa ada beban kirim, tapi dikenakan PPN 10%. Cara pengerjaannya yaitu caranya sama, kita pilih menu purchase, lalu pilih gambar purchase invoice, kemudian kita isikan data sesuai dengan perintah di soal. Terlebih dahulu kita lihat vendornya yaitu Adidas. Maka pada accurate, vendornya kita isikan Adidas. Kemudian ketika muncul kotak dialog USD, kita isikan exchange rate-nya. Kita lihat di soal bahwa keterangan di soal itu 1 USD sama dengan Rp14.200. Karena 1 USD itu sama dengan Rp14.200, maka pada exchange rate-nya kita isikan Rp14.200. Selanjutnya kita klik OK. Jika sudah selesai, pada kolom invoice number kita inputkan INV002 dan kita isikan keterangan tanggal, yaitu pada invoice date-nya 3 Januari 2015. Dan pada ship date-nya, kita isikan tanggal yang sama, 3 Januari 2015. Kemudian pada kolom warehouse, kita lihat di soal bahwa pembelian akan dimasukkan pada gudang Mojokerto. Maka, pada accurate, pada kolom warehouse, kita ganti dengan gudang Mojokerto. Setelah itu, kita lihat di soal bahwa item barang yang akan kita beli yaitu LA Trainer sebanyak 35 pieces. Maka pada accurate, pada kolom item kita cari LA Trainer, double klik. Setelah itu, pada kolom quantity kita isikan 35 pieces. Kemudian pada unit price-nya kita isikan $67. Karena pada soal bahwa pembelian dilakukan dengan adanya PPN, maka pada kolom teks kita isikan 1. Itu merupakan keterangan dari PPN 10%. Kemudian klik tab. Selanjutnya, karena tidak ada beban kirim dan pembayaran dilakukan secara tunai, maka kita klik lagi, klik tombol kalkulator. Karena pembelian dilakukan secara tunai, maka langkah selanjutnya kita klik purchase payment di bagian atas. Lalu ketika muncul kotak dialog currency dengan rate yang sama, maka kita klik OK. Selanjutnya, pada kolom bank kita gunakan bank BCA sesuai dengan keterangan di soal. Selanjutnya, kita sesuaikan tanggal pembayaran dengan soal yaitu 3 Januari 2015. Pada check number, kita isikan 002. Dan check date-nya, kita isikan tanggal yang sama, 3 Januari 2015. Setelah itu, kita klik pada kolom bayar, pada invoice 002, kita centang, maka pada kolom payment amount akan muncul $2.345. Pada kolom payment amount, kenapa kita hanya membayar sebesar $2.345? Alasannya, karena kita membayar jumlah total dari pembelian 35 pieces dikali $67, tanpa ikut PPN 10%. Nilai dari PPN 10% nanti akan kita bayar dalam rupiah pada purchase payment. Selanjutnya, kita isikan pada kolom memo, yaitu pembayaran tunai, tanpa PPN. Selanjutnya kita klik save and close.
Selanjutnya kita klik Save and Close. Untuk melakukan pembayaran PPN 10% tadi, maka kita gunakan Purchase Payment. Kita klik Purchase Payment. Lalu, kita pilih vendor yang kita gunakan tadi, yaitu Adidas. Maka ketika muncul kotak dialog currency, isikan rate-nya Rp14.200, sesuai dengan keterangan di soal, kemudian klik OK. Setelah itu, sesuaikan tanggal pada payment date, yaitu 3 Januari 2015. Kemudian, pada kolom bank, kita isikan bank yang kita gunakan, yaitu Bank BCA. Selanjutnya, klik centang pembayaran pajak. Selanjutnya, pada kolom check number, kita isikan 003. Dan pada kolom check date, kita isikan tanggal yang sama, 3 Januari 2015. Selanjutnya, pada kolom bayar, kita klik centang. Maka, pada kolom payment amount, muncul PPN 10% sebesar Rp3.329.900. Kemudian pada kolom memo, kita isikan lagi, yaitu pembayaran PPN 10%. Setelah itu, kita klik Save and Close. Untuk transaksi pembayaran utang kepada Nike dari transaksi pembelian, kita lihat di soal, bahwa pada tanggal 8 Januari membayar utang kepada Nike Amerika atas transaksi tanggal 2 Januari. Caranya sama seperti cara bagaimana kita melakukan pembayaran PPN 10%. Caranya dengan menggunakan Purchase Payment. Selanjutnya, pada kolom vendor kita isikan Nike. Kemudian, ketika muncul kotak dialog currency, kita isikan rate-nya, yaitu Rp14.000. Selanjutnya, kita klik OK. Kemudian, pada kolom bank, kita isikan bank yang kita gunakan, yaitu kas di Bank BCA. Selanjutnya, pada payment date, kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 8 Januari 2015. Kemudian, pada check number, kita isikan 004. Dan pada check date, kita isikan tanggal yang sama, yaitu 8 Januari 2015. Kemudian, pada kolom bayar, kita klik centang. Selanjutnya, ketika muncul pembayaran di payment amount, kita klik ada tombol merah persen bahwa akan menunjukkan berapa diskon yang dapat kita terima dari pembelian tanggal 2 Januari, yaitu sebesar $108,1. Maka, pada diskon amount kita isikan $108,1. Selanjutnya, pada diskon account, kita isikan pendapatan lain-lain. Dan kita klik OK. Setelah itu, pada kolom memo, kita isikan pelunasan pembayaran atas utang. Selanjutnya, jika semua data telah kita isi, maka kita klik Save and Close. Untuk melihat jurnal atas transaksi yang telah kita kerjakan, maka caranya klik menulis, kemudian pilih General Ledger, setelah itu klik Account History, kemudian klik centang Filter by Date, kita hilangkan. Maka kita lihat ke bawah. Ini merupakan jurnal atas transaksi yang telah kita kerjakan sampai dengan tanggal 8 Januari 2015. Demikian materi pembelajaran mengenai pengelolaan transaksi pembelian dengan multi-currency, multi-unit, dan departemental. Sampai bertemu di pembelajaran Accurate selanjutnya.